Raka Adi. Di video kali ini saya akan bincang-bincang santai dan Q&A bersama dengan 2 kali juara Asia di balap motor. Siapakah dia? Oke, Gupita Krishna Wardana. Selamat datang di channel saya, Mas. Stop dulu. Oke teman-teman, kita akan melakukan ngobrol-ngobrol santai bersama Gupita. Awal mula bermain di dunia balap, terus kenapa bisa sampai ke dunia balap itu seperti apa, biar teman-teman yang nonton di video saat channel saya bisa tahu dari mulai awal Mas Gupita bermain. Saya pertama kali di awal balap itu, saya pertama kali di 2007. Ya, 2007 saya itu mengikuti balap motocross distrek dulu. Tanah dulu. Ya, tanah dulu itu 1 tahun lah, 1 tahun, cuman nggak nyampe 1 tahun, itu cuman sampai bulan Oktober lah, 2007 sampai bulan Oktober. 10 bulan. Ya, 10 bulan. 1 Ya, tahun berarti ya. 10 bulan. Nah, lalu itu adalah bengkel temannya Mas Bima, itu ada di Minomartani. Bengkelnya namanya itu bengkel Copet Konsep, mengajak saya buat balap drag. Itu pertama kali juga. Itu di PRPT Semarang. Ya, itu PRPT Semarang. Lalu dan itu emang nasib saya, nggak tahu nasib saya harus terjun di dunia balap apa gimana, nggak tahu. Pulang dari Semarang itu yang saya heran ini. Pulang dari Semarang, di tengah jalan saya ditelepon om saya namanya Penta Wijaya itu pembalap awaan lah, pembalap senior lah. Tahun yang itu om saya sendiri. Saya ditelepon besok pagi suruh latihan di Mandala Krida untuk balap road race itu langsung. Nah, saya kan kaget tuh, masa bener saya bisa balap road race dalam kurun waktu yang singkat lah. Ya, singkat lah, cepat ini. Nggak percaya, cuman saya kan itu sudah kelas 1 SMA. Nah, saya sekolahnya di SMA 1 Prambanan. Sleman Prambanan. Nah, Prambanan Sleman. Nah, lalu saya tuh latihan itu pakai motor Karisma Honda itu waktu itu. Honda Karisma bebek ya. Bebek Honda. Lalu itu apa? Dari hari Senin sampai hari Minggu itu saya latihan terus setiap hari. Itu harus satu tangki bensin itu loh. Satu tangki bensin itu harus habis. Bensinnya harus habis semua. Saya jatuh bangun 1 minggu sampai bisa. Dan di dalam situ sebenarnya saya tuh dulunya nggak boleh sama keluarga untuk menjadi seorang pembalap. Karena apa? Di dunia balap itu satu, emang buat biaya itu cukup besar sekali. Karena keluarga saya juga cukup nggak bisa lah buat biayain itu apa, buat saya balap ke jenjang sejauh itu. Masuk ke jenjang yang nggak mungkin bisa. Cuman di situ saya dipaksa buat balap, latihan, dan ternyata kan apa, di situ kan kakak saya juga udah pembalap, maksudnya udah pembalap internasional. Udah masuk ke dunia balap terlebih dahulu. Namanya Bima Aditya. Itu saya dibantu sama Mas Bima. Dibantu Mas Bima, digembleng terus setiap hari digembleng. Setelah 1 minggu itu latihan, habis itu minggu berikutnya di 2017 akhir bulan November ada kejuaraan country. Apa itu Mas? Kejuaraan country itu kejuaraan kejodal. Kejuaraan daerah di Mandala Krida country. Tapi yang mengikutinya emang pembalap nasional. Udah yang nasional ya. Saya di situ suruh main. Saya pakai motor Honda Karisma yang dipakai latihan dipakai latihan itu. Nah, ternyata habis main itu saya bisa nomor 1. Semenjak saya 1 minggu latihan itu, semua keluarga saya, kakak saya pada bilang sama saya, kok ini bisa langsung juara.
ada apa ini, apa emang bakat, diterusin lagi sampai sekarang ini. Berarti titik baliknya itu di kejuaraan daerah yang di Mandalaya. Iya, 2017 bulan November, tanggalnya itu tanggal 17 malah. Oke, berarti titik balik dari seorang Bukita Krishna ini memang nggak langsung ya, dengan kayak punya tekad dan keyakinan serta skill. Teman-teman bisa lihat sekarang Bukita Krishna udah, siapa yang nggak kenal Bukita Krishna ini di dunia balap dan otomotif. Pasti seorang Bukita Krishna ini kan mempunyai orang yang selalu menguatkan di dalam setiap karirnya. Pasti ada juga up and down-nya seorang Bukita Krishna nih. Ini kan mungkin Mas Bukita bisa menjelaskan siapa orang-orang yang berpengaruh di dalam karirnya Mas Bukita, terus orang yang bisa melecut motivasi dan semangatnya Mas Bukita menjadi seorang Bukita Krishna yang sekarang ini. Yang pertama, buat yang mendukung saya buat karirku saat ini tuh, pertama tetap orang tua saya. Orang tua pastinya, orang tua. Keluarga saya dan kakak-kakak saya itu pasti. Dan orang tua saya juga sebenarnya dulunya itu juga nggak mendukung sih saya buat terjun di dunia balap. Cuman di akhir-akhir saya habis balap itu mempunyai prestasi apa sampai saat ini tetap mendukung 100%, tetap saya buat balap. Apalagi kakak saya dan kakak saya juga mekanik saya sekarang, mekanik saya sendiri itu. Dan juga ada teman-teman saya, banyak teman-teman saya juga mendukung saya buat karir. Apalagi itu ada teman saya yang disebutkan juga teman-temannya. Ada lagi tuh yang spesial buat teman saya itu. Sebenarnya dulu teman jauh itu. Iya, teman jauh. Cuman dia tuh juga suka otomotif paling. Ya. Terus kenal saya dan sampai saat ini dia tuh mendukung saya buat saya balap, buat motivasi saya. Itu namanya Mas Banar itu. Mas Banar itu emang benar-benar mendukung saya. Mas Banar berarti salah satu orang yang berpengaruh ya. Iya. Orang di belakang seorang Bukita Krishna itu ada yang namanya Mas Banar, teman-teman. Iya. Itu berpengaruh tuh. Maksudnya berpengaruh di nomor 2, nomor 1 tetap keluarga saya ya, orang tua saya ya. Maksudnya di teman-teman saya itu berpengaruh sekali. Bicara soal prestasi ini, mungkin teman-teman dunia balap kan sudah nggak asing lagi dengan Mas Bukita nih. Mas Bukita sendiri untuk target prestasi di setahun 2 tahun ke depan ini apa? Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu gitu targetnya seorang Bukita Krishna itu apa, mau sampai di mana. Dan mungkin ini pertanyaan yang sedikit agak berat sih, kayak setelah balap itu mau terjun ke dunia apa, dan berhenti balap di umur berapa, keinginan untuk berhenti balap gitu. Monggo silakan. Ya, saya prestasi yang akan saya tuju ini kan baru ini Mas, ada virus ini ya. Ada wabah COVID-19 ya. COVID ini saya tahun ini target saya tuh juara nasional ya, juara nasional buat sport 150 cc itu target saya, buat saya sendiri target saya itu. Dan target kemudian saya juga harus juara nasional dan juara Asia. Juara Asia lagi, karena saya juara Asia itu dulu udah 2 kali ini Mas, saya juara Asia. Udah 2 kali ini, dulu tahun 2014 dan 2015 itu pakai motor Kawasaki Mas. Motor Kawasaki 130 cc. Itu saya juara Asia 2 kali. 2 kali ya. Secara berturut-turut berarti. Iya, berturut-turut ya. Itu dan buat saya kayak pensiun berhenti buat balap itu karir profesional saya itu paling 6 tahun lagi. Katanya kan mau berhenti di 5 atau 6 tahun lagi ya. Mungkin
Mas Gibran udah mempersiapkan dari sekarang, setelah 5 atau 6 tahun lagi itu mau menjadi pelatih di dunia balap kah, atau memang udah bener-bener lepas dari dunia balap kah? Kalau rencana saya tetap di terjun lah, maksudnya terjun di dunia racing itu, maksudnya racing itu Ya. di dunia balap itu haruslah, karena emang saya jiwanya di dunia racing, tapi saya tetap punya sampingan, maksudnya sampingan Bisnis, ya, usaha. bisnis, usaha. Pertanyaan yang tadi dijawab sama Mas kita sendiri nih, 2 kali juara Asia. Ya. Saya kulik soal seorang Bukita Krishna ini kan, dia mengharumkan nama Indonesia di Asia teman-teman. 2 kali lagi di Asia lah untuk ujung tombak juga loh, mengharumkan nama Indonesia di Asia 2 kali berturut-turut, tapi kok kayak kurang ada respon positif dari negara itu. Gimana Mas anggapannya? Ya itu tanggapan itu sebenarnya cukup tragis sekali, Mas. Kenapa kok bisa sampai setragis itu? Karena apa ya, emang di Indonesia itu banyak, Mas, yang bisa ngalahin, maksudnya ngalahinnya tetap negara ASEAN, Ya. bukan dunia. Kalau negara ASEAN tetap Indonesia itu tetap di kasta yang Agak lumayan tertinggi lah. Ya, Mas, ya. diperhitungkan. Ya, diperhitungkan lah. Diperhitungkan berarti ya. Ya, diperhitungkan. Cuman saya heran itu kenapa kok negara Indonesia nggak memandang dunia racing itu emang bahaya buat negara lainnya. Oh, Saya tuh bingung itu, kenapa kok negara Indonesia nggak memandang emang otomotif di Indonesia tuh maju di seluruh Asia. berarti memang impactnya kurang. Ya, banyak. Gini Mas, mungkin teman-teman di rumah juga ada yang pengen untuk dapat nih semangat atau motivasi dari Mas Gupita supaya setidaknya tuh Mas Gupita tuh menjadi idolanya teman-teman sekalian, terus kasihlah motivasi ke teman-teman soal latihan, menjaga diri atau apa, silahkan Mas. Kalau masalah soal latihan balap saya, Mungkin bisa kayak teman-teman gitu. kalau soal yang penting kalau mau ingin jadi pembalap itu, pertama itu emang sungguh-sungguh dan niat dari hati kita, dan kedua itu emang benar-benar rajin harus latihan, terutama latihan fisik. Fisik itu utama. Fisik pertama. Fisik itu utama buat seorang pembalap berarti. Enggak sebenarnya enggak seorang pembalap, seorang atlet lah. Ya, Semua atlet hampir itu rata-rata ya. hampir rata-rata itu fisik terutama. Karena apa? Seorang atlet kalau fisiknya jelek itu pasti itu juga penting. Pasti. Iya. Berdoa juga, terus mungkin jangan cepet puas juga ya Mas. Ya, jangan sampai puas. Harus mencapai sesuatu itu setinggi mungkin. Ya. Channel saya kan ada yang namanya rapid test, Ya. dijawab dengan cepat dan ada alasannya, mungkin alasannya singkat padat dan jelas. Jadi orang kaya tapi berhenti balap, atau tetap pembalap tapi hidup seadanya? Jadi orang kaya berhenti balap. Kenapa alasannya? Karena apa? Karena seorang pembalap itu enggak mungkin sampai umur sampai 50. terbatas waktu, terbatas ya. umur lah Mas. Sekarang umur dan fisik itu terbatas. Ya, kalau udah terbatas umur dan terbatas fisik itu nggak mungkin lah Mas kita mau balap apa-apa. Yang penting kita tetap menjadi punya usaha punya apa buat menjadi Buat kehidupan Ya, di buat luar kehidupan. balapnya Ya, itu. betul. Oke. Yang kedua, supermoto atau motocross? motocross. Karena Motocross itu buat latihan fisik di seorang pembalap road race itu harus mempunyai fisik di motocross. Oke, siap. Yang terakhir nih Mas, Eric King atau Ninja 600 cc? Eric King. Kenapa? Karena Eric King itu apa ya Mas, di masyarakat Indonesia itu sangat merakyat lah, Familiar. ya, Nah. buat itulah. Oke teman-teman, sekian Q&A bersama Mas Gupita dan bincang santai dengan Mas Gupita. Mas Gupita, saya ucapkan terima kasih Ya. atas waktunya. Sama-sama Mas Raka. Oke, besok diganggu lagi ya. Siap. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, karena
like, komen, dan subscribe teman-teman sekalian, sangat membantu berkembangnya channel saya. Dan jangan lupa komen dan like, subscribe di channel ini, akan dapat giveaway dari saya Untuk 1000 untuk 1000 subscribe. subscribe. Oke, teman-teman.